nomor stampuk 2023 10390, jurusan Manajemen S1. Dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan Sohilau. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Kali ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang jenis-jenis instrumen investasi, ekuitas, pendapatan tetap, instrumen derivatif, dan instrumen alternatif. Yang pertama, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas mewakili kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Ketika Anda membeli saham, Anda menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Nilai saham dapat naik atau turun tergantung pada kinerja perusahaan. Contohnya, saham biasa, hak suara dalam rapat pemegang saham, potensi mendapatkan dividen dan keuntungan dari kenaikan harga saham. Mari kita ambil salah satu contoh perusahaan besar yang sahamnya sering diperdagangkan di bursa. Saham perusahaan teknologi, misalnya saham Apple, Google Alphabet, atau Facebook Meta. Ketika Anda membeli saham Apple, berarti Anda ikut memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang memproduksi iPhone, MacBook, dan produk teknologi. Jika Apple meluncurkan produk baru yang sukses dan meningkatkan keuntungan perusahaan, harga saham Apple cenderung naik dan nilai investasi Anda pun ikut meningkat. Yang berikutnya, saham preferen. Hak preferensi dalam pembayaran dividen dan aset perusahaan jika perusahaan dilikuidasi, meskipun tidak sering disebutkan secara spesifik dalam berita keuangan sehari-hari. Saham preferen banyak dimiliki oleh institusi besar seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan perusahaan investasi. Mereka cenderung memilih saham preferen karena karakteristiknya yang lebih stabil dan memberikan pendapatan tetap. Contohnya, perusahaan utilitas, perusahaan yang bergerak di bidang listrik, gas, dan air, seringkali menerbitkan saham preferen karena aliran pendapatannya yang cenderung stabil. Yang kedua, jenis instrumen pendapatan tetap. Instrumen pendapatan tetap ini memberikan pembayaran tetap secara periodik atau kupon dan pengambilan pokok investasi pada saat jatuh tempo. Contohnya, obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Pembeli obligasi pada dasarnya meminjamkan uang kepada penerbit dan akan menerima pembayaran bunga secara berkala. Penyiapan dana pensiun, obligasi dapat menjadi bagian dari portofolio investasi untuk masa pensiun. Surat utang negara atau SUN, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah negara. Sukuk syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, instrumen derivatif. Nilai instrumen derivatif ini diturunkan dari aset dasar seperti saham, indeks, komoditas, atau suku bunga. Instrumen ini sering digunakan untuk lindungi nilai hedging atau spekulasi. Contoh, option memberikan hak tetapi tidak kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu atau strike price pada tanggal tertentu
atau tanggal jatuh tempo petani kopi. Contohnya ini seorang petani kopi. Dia khawatir harga kopi akan turun sebelum panen. Ia dapat membeli opsi jual atau put option untuk menjual kopi produksinya dengan harga tertentu di masa depan. Jika harga kopi benar-benar turun, petani tersebut dapat menjual kopinya dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Yang berikutnya, swap, pertukaran aliran pembayaran antara dua pihak. Sebuah perusahaan eksportir ingin melindungi dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Perusahaan tersebut dapat melakukan swap mata uang dengan bank. Perusahaan akan menerima mata uang asing dengan jumlah yang tetap, dan sebagai imbalannya perusahaan akan membayar mata uang domestik dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan kurs yang berlaku. Jenis yang keempat, instrumen alternatif. Instrumen alternatif ini adalah jenis investasi yang tidak termasuk dalam kategori tradisional atau saham, obligasi, dan derivatif. Instrumen ini sering memiliki karakteristik yang unik dan risiko yang lebih tinggi. Contoh, properti. Investasi dalam properti seperti rumah, apartemen, atau tanah. Jadi kita ambil ini apartemen ya. Investasi di apartemen baik sebenarnya, untuk ditinggal sendiri juga bisa atau disewakan juga merupakan pilihan populer. Apartemen ini apalagi bertempat di lokasi yang strategis seperti dekat pusat kota atau area bisnis, biasanya memiliki potensi kenaikan nilai yang lebih tinggi. Yang berikutnya, komoditas. Emas ini sering dianggap sebagai safe haven aset dan digunakan sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Anda dapat membeli emas dalam bentuk fisik, batang emas, atau perhiasan, atau melalui instrumen derivatif seperti futures atau ETF. Hedge fund yang berfokus pada strategi long short. Hedge fund ini membeli saham yang dianggap akan naik long atau long position dan menjual saham yang dianggap akan turun short position. Yang berikutnya, Bitcoin. Bitcoin adalah cryptocurrency pertama dan paling terkenal. Bitcoin sering dianggap sebagai aset digital yang langka dan memiliki potensi untuk menjadi mata uang masa depan. Ya, baik, dari penjelasan tersebut di atas dapat kita ambil kesimpulannya. Dunia investasi itu menawarkan beragam macam tawaran instrumen dengan karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Ekuitas memberikan peluang pertumbuhan modal yang tinggi, namun disertai risiko yang lebih besar. Instrumen pendapatan tetap menawarkan pendapatan yang lebih stabil, namun dengan potensi pertumbuhan yang lebih terbatas. Instrumen derivatif digunakan untuk mengelola risiko atau pendapatan keuntungan dari pergerakan harga aset dasar. Sementara instrumen alternatif menawarkan diversifikasi portofolio dan potensi keuntungan yang unik. Ya baik, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share di bawah. Bye. Thank you.